Kebahagiaan sangat dirasakan oleh Natalie Holscher semenjak menikah dengan Sule. Bagaimana tidak, diakui oleh Natalie bahwa kini anak-anak Sule semakin dekat kepada dirinya dan telah menceritakan kepadanya seolah tanpa jarak apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak Sule, seperti seputar kisah asmara remaja. Selain itu, untuk semakin mendekatkan dirinya dengan Sule dan anak-anaknya, setiap weekend selalu meluangkan waktunya bersama di rumah untuk bercanda dan bersendau gurau. Selain itu, tidak hanya di rumah, jalan-jalan bersama pada hari Sabtu atau Minggu merupakan rutinitas yang dilakukan oleh keluarga Sule demi menjaga quality time. Selain itu, pasca mengalami keguguran, Natalie kini juga terus melakukan program agar dapat segera hamil. Rasa sedih karena keguguran sudah diluapkan oleh Natalie dan Sule dan menghadapi hari-hari ke depan dengan semangat yang positif serta ceria. Alhamdulillah sehat. Mungkin anak-anak tuh sibuk nih, Kariski sama Putri Delina. Ya, ini quality time bersama keluarga gimana sih? Masih kita sekarang tiap hari Minggu, Sabtu atau Minggu selalu ngumpul di rumah, kalau enggak kita jalan-jalan gitu. Ini jalan-jalannya biasanya kemana gitu? Nonton, terus makan-makan di luar, kayak gitu. Tapi untuk kamu sendiri sekarang lagi sibuk di rumah aja apa syuting gitu? Syuting juga, sibuk YouTube juga. Ya untuk kakak kan ibaratnya maaf ya, misalnya kemarin kena musibah kayak keguguran. Terus kakak ada program lainnya sih kakak gitu? Kalau program sih ya masih lah, tapi ya udahlah nggak mau terlalu yang digeber-geber banget, ya udahlah. Sekarang mungkin kalau musibah kemarin ya udah aku mikirnya ya ditugasin untuk ngurusin anak-anak dulu gitu, saling mengenal satu sama lain dulu gitu aja. Untuk Kak Iki dan Kak Putri sendiri masih suka curhat nggak sih masalah dia remaja kan masih remaja ibaratnya curhat nggak sih? Curhat. Apa gitu kan? Masalah dekat sama cewek, masalah pacaran, Putri gitu, curhat semuanya Tapi curhat. betul nggak sih dari Putri sendiri kayak pacaran kayak ideal gitu ya? Kan lagi Dukung, romantis-romantisnya ya gitu. dukung selama ada mengikuti peraturan dan ada batasannya karena anak perempuan satu-satunya gitu. Kalau program sih enggak ya jalanin aja udah sekarang gitu, nggak mau terlalu menggebu-gebu gitu. Tapi dari kecil-kecil minta nggak sih? Dari yang Apa? kecil Semuanya minta. Kalau Dede pengennya cewek, kalau yang ini pengennya cowok gitu. tapi dari Kak Natalinya sendiri pengennya cewek apa cowok? So dikasihnya aja, yang penting 2. Targetnya 2 ya? 2. Selain menjadi tempat untuk berbagi cerita anak-anak Sule, Natalie juga memberikan dukungan dan support moral. Ketika masalah Rizky Febian dengan Teddy belum juga selesai, Natalie mengungkapkan jika masalah tersebut ada pihak kuasa hukum yang lebih berkompeten untuk menjawab masalahnya. Maka, kuasa hukum Rizky Febian pun kembali menjelaskan bagaimana perkembangan atas perihal hubungannya dengan Teddy. Kan kalau misalkan masalah itu kan udah dibilangin berkali-kali ya sama yang lainnya juga. Karena memang kalau masalah itu kan udah diserahin ke pengacara. Jadi kalau mau ada tanya-tanya silakan ke pengacara langsung gitu. Ya. Dari Kak Natali tidak mau. No comment karena udah ada pengacara. Jadi apa gunanya pengacara? Jadi langsung tanya aja ke pengacara. Enggak, kalau mau update-annya lihat ke lawyer aku aja ya. Jadi kemarin pertemuan ini sebenarnya tidak begitu banyak membahas secara materi, cuma dia minta waktu lagi seminggu dikarenakan ada beberapa sertifikat yang belum ketemu. Kan Bunda Lina banyak properti tanah sama ini. Nah kemarin itu kan dapat yang atas nama Bunda Lina sendiri itu salon yang di Panyawangan itu seharga mungkin 1,4 atau 1,5. Terus rumah yang di Panyawangan yang di mut'ah dari Kang Sule itu juga yang di Panyawangan itu udah dikasihin ke Bunda Lina. Nah itu kemarin amanahnya itu saya harus nyampein ini buat Teh Putri sama Aiki sama adik-adiknya.
Titik terangnya yang pasti sih sudah ada kemauan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, secara baik-baik. Dan disampaikan juga oleh saudara Teddy bahwa dia hanya menuntut hak dari anaknya Bintang gitu. Kalau menjual sesuatu atas nama orang lain itu kan nggak bisa ya secara hukum gitu, nantinya jadi pidana atau gimana gitu. Ada pemalsuan. Ini kan bukan atas nama Iki. Kalau sekarang menjual atas nama Iki yang misalkan dititipin kan notaris juga nggak mau tanda tangan, secara legalitasnya notaris nggak bakalan ini. Masih ada kok yang apa yang dibilangin kemarin diminta berapa item, nanti saya klarifikasi juga. Ini kan dulu ini mempunyai uang sekitar 5 miliaran. Yang pada saat almarhumah hidup dikelola oleh almarhumah, gitu kan. Nah, jadi ada yang berikan aset, bisa jadi atas nama almarhumah atau siapapun. Nah, tetapi selama uang itu uang Rizky Febian, ya kita minta untuk dikembalikan. Jadi ini bukan warisan, kalau masalah Rizky Febian ini murni mutlak uang Rizky Febian yang kita minta pertanggungjawaban atau penjelasan kepada saudara Teddy. Ini makanya kemarin kan kita bingung ya, di sisi lain kita belum tahu apa sih bentuk warisannya ini, karena kenapa yang tadi karena ada uang Rizky Febian tadi uangnya harus dikembalikan. Kan bisa jadi kan almarhumah semasa hidupnya membeli tanah pada saat pernikahan dengan saudara Teddy kan. Tetapi uang tersebut uang dari Rizky Febian. Itu kan bukan warisan. Uang Rizky Febian. Menurut ada bukti dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Jadi ketika ngobrol, terus saya bawa saksi mata yang memang sempat ngobrol sama almarhumah tentang masalah ahli waris. Dan ternyata Pak Teddy mengiyahkan dan kan saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok ke dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja, kalau memang ada bagian silakan ambil, akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin yang sudah dia buat gitu, maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan apa, ada barang apa atau gimana. Nah saya minta dibalikin dulu karena itu kan bukan haknya mereka. Mereka aja kan meminta yang bukan haknya kita bakal ngasih, tapi balikin dulu aset-aset yang memang sudah ada di dia sebelumnya gitu. Kemarin lihat di pers Iki itu katanya nitipin sekitar berapa miliar ya ke ibunya. Itu kan tahun 2015. Yang saya lihat dari tahun 2015 itu perjalanan ada piutang ke almarhum sekitar berapa miliar, karyawan-karyawannya Bunda juga, karyawan Bunda Lina itu. Jadi nanti bisa saya cocokkan kalau uang Iki itu sama ibunya pakai ke sini, dipakai beli tanah yang di Banjaran, ada yang di ini, nanti saya bisa kupas tuntas. Mudah-mudahan semuanya ya berakhir dengan secara kekeluargaan lah. Karena maksudnya kasihan ke almarhumah ya, kasihan ke mama saya gitu, di atas sana nggak tenang gitu. Dan saya juga kaget karena kayak waktu beberapa puluh hari baru mama nggak ada, terus sempat dipertanyakan tentang harta gono gini, itu kasihan ke almarhumah. Terus Putri sempat dibilang bahwa Putri ngambil hak aset dulu yang di safety box, itu kan ngeganggu mental Putri ataupun saya.